bilang itu. Wakil Bupati beli baterai. Fungsi dan tugas dari DPR itu sendiri. Pak Sekda bisa datang di sini temui orang karena tadi bilang mau ke sini. Jadi jangan di situ. Tadi sudah halangi kita masuk. Jadi ke sini sama-sama dengan kita saja. Pak Sekda hormat. Kami memohon dengan hormat datang ke sini biar sama-sama dengan kita di sini saja. Terima kasih, Bapak. Sudah Bapak ada kemari. Jadi jangan bilang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup semua! Jauh semua! Jauh semua! Sebagai anak Raja Ampat yang mendiami 4 pulau besar di negeri ini, saya hari ini rasa sedih dan menangis ketika anak-anak Raja Ampat dibiarkan seperti ini. Mereka datang di rumah orang tua, namun tidak diberikan izin untuk masuk. Mereka berdiri di depan pintu pagar seakan anak yatim piatu yang kehilangan orang tua. Anak Raja Ampat hari ini seakan anak kehilangan induk. Kami datang sebagai anak adat. Kami tahu adat. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat sebelum kami melangkah ke dalam pintu pagar kantor bupati, kami minta dengan hormat sebagai orang tua yang tahu adat. Kami anak Raja Ampat, maka silakan datang ke sini mengundang kami untuk masuk. Kami dihadang, kami tahu adat. Oleh sebab itu sebagai orang tua yang mengabdi di negeri ini, silakan datang dan mengundang kami untuk masuk. Kami tidak bisa bawa diri untuk masuk. Kami anak adat yang tahu adat. Siapa yang mengabdi di negeri ini harus tahu adat. Jadi tidak serta-merta kami bawa diri untuk harus masuk. Kami dibiarkan hari ini untuk kena panas. Padahal negeri ini kami punya orang tua perjuangkan untuk kami. Kami tidak datang untuk merusak, anarkis, mencuri di kantor bupati atau kantor pemberdayaan kampus. Kami berharap sebagai orang tua yang mengabdi di negeri ini, kami meminta agar mereka menerima kami sebagai anak adat. Kami sebagai anak adat tidak berbicara kasar. Kami tahu etika adat. Oleh sebab itu, mohon maaf apabila hari ini kami berdiri di sini, kami kena panas. Sekda Raja Ampat dan juga pimpinan yang lain hadir sini. Mohon maaf, kami tidak bisa bawa diri masuk. Kami harus diundang secara adat untuk masuk. Siapapun yang mengabdi di negeri ini harus tahu adat. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada orator selanjutnya. Jauh Jumau! Jauh Jumau! Hidup rakyat! Bapak Sekda yang hormati, Bapak. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Beberapa kali hari terakhir ini kita resah terhadap persoalan yang ada ini. 2020 itu ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Informasinya bahwa anggarannya sudah dicairkan, tapi belum sampai kepada kas desa atau keuangan desa, sampai di desa. Ini kami menduga ada indikasi penyalahgunaan. Ada bahasa bilang ada pergantian. Ini bukan, kalau saya birokrasi itu bukan koperasi, bukan simpan pinjam yang tuh mau ganti rugi, tidak. Tapi ini soal bagaimana penggunaan anggaran itu diatur dalam undang-undang. Nanti kita akan semua bersepakat dengan teman-teman apakah kita akan menyampaikan poin tuntutan ke Bapak Sekda atau bagaimana. Saya juga tidak bisa ambil keputusan di sini. Jadi teman-teman semua di tahun 2020 anggaran ADD alokasi dana desa yang belum terbayarkan. Ini kita mengikuti media. Dalam pernyataan media itu belum terbayarkan. Tapi informasinya bahwa anggaran itu sudah dicairkan. Kepala Keuangan mengatakan bahwa sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Kalau saya salah, tidak salah.
Ya, ambilnya APBD 40% kan. Jadi harapan kami nanti kita akan bangun kesepakatan sebelum tong mungkin mau serahkan ke pemerintah bicara atau bagaimana. Saya persilakan ke teman-teman. Oke, silakan satu-satu menyampaikan apa yang mau disampaikan. Bapak tidak apa-apa panas-panas sedikit dulu. Tidak apa-apa ya, Bapak ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang, Bapak Sekda dan juga Bapak pimpinan, Bapak pimpinan di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih Bapak Sekda karena sudah hadir di depan kami mau menerima aspirasi kami. Tentu aspirasi ini tidak lain daripada alokasi dana desa 2020 dan 2021. Nah, saya mau mengulas sedikit terkait proses pengurusan dan pencairan ADD 2021. 2020 nanti baru masuk ke 2021. 2020 ADD alokasi dana desa 2020 itu pemerintah kampung melakukan pencairan selama 2 tahap. Tahap 1 40 dan 20-nya sampai pada hari ini tidak jelas. Nah, sampai 2022 baru Pemda Kabupaten Raja Ampat kasih 100 juta untuk cair atas nama ADD tahap 3 2020. 100 juta. Padahal di SPP masing-masing kampung, surat permintaan pembayaran masing-masing kampung 117 kampung, bukan 100 juta. 250 juta rata-rata, bahkan ada yang di atas itu. 250 juta per kampung, 117 kampung, tapi yang dicairkan hanya 100 juta. Ya 100 juta yang kemudian dipotong dengan alasan potongan PPN dan PPH. Hai, ya potong bukan PPN dan PPH, bukan DPMK, bukan bank, pihak ketiga. Dalam hal ini toko-toko yang kita belanja atau perpajakan sorong. Kalau yang potong-potong seperti itu pungutan liar. Ini kenapa tidak ada di pantauan Sekda sebagai pimpinan tertinggi di ASN? Jadi kemudian ada informasi bahwa ADD 2020 sudah selesai. Tapi saya bilang belum selesai. Bapak, saya mantan sekretaris kampung. Tidak lama, hanya berapa bulan, tapi proses pencairan dana desa 2021 itu saya sampai selesai. Dan kemudian saya minta untuk mengundurkan diri. Ada alasan untuk saya mengundurkan diri dari jabatan sekretaris kampung. Bongkar. Ada tindakan-tindakan koruptif yang membuat saya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Kita datang di sini, dana dipotong habis kan. Ketika kita pulang ke kampung, kita dapat ceramah dari masyarakat. Karena itu saya tidak nyaman. Saya harus mengundurkan diri. Yang tadi soal ADD 2020. ADD 2021 pada bulan Agustus tahun 2021 ada perintah lisan, bukan perintah tertulis. Ada perintah lisan dari DPMK dan juga keuangan bahwa ada refocusing. Oleh sebab itu setiap kampung harus memangkas anggaran 47 juta rupiah. 47 juta rupiah Bapak kalikan dengan 117 kampung itu, uang berapa itu? Tidak jelas. Hari itu saya ketemu 4 mata dengan Kepala Dinas DPMK Bapak Hasan Tamimah. Saya tuntut beliau taruh edaran refocusing di atas ini. Taruh saya baca pasal dan ayatnya berapa, untuk pemangkasannya seperti apa. Harus ada edaran, tidak boleh potong seenaknya. Ini bukan uang. Dia bilang, Kepala Dinas DPMK bilang, ini refocusing. Saya bilang, saya tahu kalau kau tidak tahu refocusing, kau buka kamus bahasa Inggris, kau lihat arti harfiah refocusing itu apa. Tapi ini soal peraturan, soal aturan main prosedur. Tidak ada refocusingnya semena-mena.
lisan terus potong-potong. Tidak ada itu. Nah, sampai kita melakukan proses pencairan 2 tahap lewat. 2 tahap sudah lewat, tahap terakhir, tahap 3 tertunda sampai tahun 2022. Tertunda sampai tahun 2022, kemudian dicairkan. Dan ini sudah tidak beres. Ketika dicairkan sudah tidak beres, lalu setelah dicairkan, aparat kampung diminta setor 30 juta ke DPMK. Setor 30 juta ke DPMK untuk jalan baku tipu di Jawa sana. Padahal Bapak, minta maaf kalau saya salah, Bapak koreksi. Dalam kegiatan itu tidak termuat dalam APBK, anggaran pendapatan dan belanja kampung. Tidak termuat di situ. Oleh karena itu ketika ada 30 juta mengalir keluar, itu adalah tindakan korupsi. Betul. Dan 30 juta itu disetor ke dinas DPMK. Yang kemudian kalau tidak salah itu bulan April mereka ada kegiatan BIMTEK di sana, baku tumbuh baku angkat di sana di Jakarta, di Jawa Tengah. Nah, kegiatan yang tidak bermanfaat, padahal sudah dibiayai oleh Pemda, kurang lebih DPMK itu 1 miliar untuk kegiatan apa ini BIMTEK, aparatur kampung di sana. Tapi kau masih curi lagi dari kampung. Tara lama kamu curi orang tuh tanaman-tanaman di kebun sana. Cukup curi di kabupaten saja, jangan curi sampai di kampung-kampung, apalagi sampai di mereka punya dusun dan kebun-kebun. Kasihan. Kalau APBD tidak tersalurkan ke mereka di kampung-kampung, cukup. Tapi jangan kamu rampas dia punya hak di ADD dan DDS. Jadi ada dugaan tindakan-tindakan korupsi di pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPMK, keuangan dan juga pejabat-pejabat terkait di sekretariat daerah. Desember 2021 kalau tidak salah itu di atas tanggal 2. Kalau saya tidak salah 22, 23 itu ada pencairan, ada omnibus. Kemarin kalau udah Saya kira tidak ada. Rekening itu punya kepala kampung, rekening punya kampung. Otomatis penarikan itu slipnya harus ditandatangani oleh kepala kampung dan sekretaris bendahara. Kalau ini tidak ada tanda tangan, uang cair sampai di sekretariat daerah, bagian pemerintahan dan di Pusekber itu. Uang cair Desember tanpa tanda tangan. Hei, coba kemana tuh? Sampai saya ini marah-marah kepala distrik. Tidak boleh begitu. Uang cair saya harus tanda tangan, karena saya bertanggung jawab dan mengelola uang itu di kampung, bukan kamu. Kamu hanya mengawasi administrasinya. Kamu tidak punya hak untuk mengelola. Cukup mengawasi administrasi. Harus tegas juga ke inspektorat. Inspektorat harus betul, audit betul-betul penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Saya tahu kenapa 2 tahun terakhir inspektorat tidak melakukan audit terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Ketika mereka audit dan ada temuan, itu akan membias ke ADD 2020 dan 2021. Kami sudah tidak percaya untuk menyampaikan aspirasi ke DPR, karena DPR sudah berselingkuhan dengan Pemda. Kalau DPR mau bicara untuk menegakkan atau menjalankan 3 tugas pokok dan fungsinya, nanti pokir putus. Karena itu kepercayaan terhadap pelayanan publik di Raja Ampat sudah jatuh, hilang. Hanya hari ini kami hanya menikmati hidup 1-2 tahun ke depan dan berharap pertolongan Tuhan datang. Demikian dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan.